kemudian beberapa hari yang lalu juga kita tampilkan videonya. Adapun para pemain yang akan mengisi skuad timnas U17 di Piala Dunia U17 2023, disinyalir sebagian besar adalah jebolan timnas Indonesia U16 yang juara Piala AFF tahun lalu. Tapi, semuanya akan tetap menjalani seleksi. Selain itu, PSSI menyampaikan, tim pelatih timnas U17 akan lakukan seleksi di 9 kota di tanah air. Persiapan akan dikebut karena kejuaraan tinggal 4 bulan lagi. Bima Sakti menjelaskan, para pemain keturunan akan dipanggil saat seleksi di Indonesia, atau bisa saja saat timnas Indonesia U17 melakukan TC di Eropa dan lainnya. Namun, apabila kualitas para pemain keturunan itu tidak sesuai kriteria, mereka akan digantikan pemain lokal. Semua pemain muda punya kans untuk membela timnas U16 di Piala Dunia U17 2023. Memang akan lebih mudah saat seleksi di Eropa, ada rencana uji coba di sana karena aksesnya lebih dekat, tapi tak menutup kemungkinan dipanggil di awal ke Indonesia, karena untuk memadukan pemain yang ada dan baru, jelas Bima Sakti, kami akan seleksi, kalau lebih bagus dari pemain lokal akan kita beri kesempatan, tapi kalau tidak, maka kita kasih ke pemain lokal, tapi yang paling penting kami berikan kesempatan mereka untuk kita lihat bersama-sama, tandasnya. Timnas U17 panggil 3 pemain blasteran, Wonderkid Sao Paulo Jardim target utama. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, menyampaikan akan memanggil pemain keturunan untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Sudah ada 3 nama yang dikantongi pelatih berusia 47 tahun itu. Indonesia akan tampil di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah pada 10 November-2 Desember mendatang. Tim pelatih sudah menyiapkan roadmap supaya tampil maksimal di kejuaraan 2 tahunan itu. Dalam waktu dekat, Bima Sakti akan menyeleksi pemain kelahiran tahun 2006 sampai tahun 2007. Dia mengatakan akan memanggil pemain keturunan yang sudah punya paspor Indonesia. Salah satu yang jadi incaran adalah Welber Jardim, pemain berusia 16 tahun itu kini membela tim muda raksasa Brasil, Sao Paulo. Welber memiliki ibu yang berasal dari Indonesia dan ayah dari Brasil, Elisangelo de Jesus Jardim, yang pernah membela Borneo FC tahun 2004 sampai tahun 2005, Persekaba Badung tahun 2005 sampai tahun 2006, dan Persiba Balikpapan. Saya menyampaikan, kita akan beri kesempatan pada pemain diaspora yang telah berpaspor Indonesia, pemain keturunan yang orang tuanya mungkin bapak atau ibu orang Indonesia, tapi punya paspor, kata Bima Sakti ke Indosport. Kami akan berikan kesempatan yang kelahiran tahun 2006 sampai tahun 2007. Welber yang Brasil kayaknya sudah punya paspor jadi masuk list untuk dipanggil di seleksi di Indonesia, imbuhnya. Sementara ini ada Welber Jardim yang Sao Paulo, lalu ada 2 lagi yang akan dilihat dulu, tambah ex-kapten timnas Indonesia era 2000-an itu. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 sendiri tak lepas dari mundurnya Peru pada April tahun 2023 lalu. Peru menyatakan mundur karena persoalan infrastruktur yang dirasa kurang siap. FIFA pun kemudian mencabut statusnya dan mengalihkannya ke Indonesia. Tinggal 4 bulan Indonesia bisa gaet pemain keturunan. Sosok, Han Wilofking, pemain muda Tottenham berdarah Indonesia. Gabriel Han Wilofking merupakan pemain muda sepak bola yang bermain di Akademi Tottenham Hotspur U18. Menariknya, pemain yang lebih akrab dengan nama Han Wilofking ini memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya.
Ia termasuk salah satu pesepak bola berdarah Indonesia yang berkarir di Eropa dan benua lainnya. Baru-baru ini, namanya ramai diperbincangkan di media sosial dan mendapat respons dari warganet. Gabriel Han Willow King lahir di London, Inggris pada tanggal 24 Januari tahun 2006. Darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya berasal dari sang ayah yang berasal dari Jakarta dan memiliki keluarga besar di Yogyakarta, sedangkan ibunya berasal dari China. Perlu ditunggu bagaimana respons PSSI jika benar Han Wilhof King memiliki darah keturunan Indonesia, sebab, belakangan PSSI kerap menaturalisasi pemain keturunan, dan sangat mendesak demi tampil di Piala Dunia U17 tahun ini di Indonesia. Ada dua pemain keturunan Grade A yang alami nasib miris setelah tolak perkuat Timnas Indonesia. Pemain itu adalah Justin Hubner dan Emil Audero. Sekadar informasi, Justin Hubner dan Emil Audero memiliki darah keturunan Indonesia, keduanya bermain di kompetisi Eropa. Justin Hubner membela tim asal Inggris Wolverhampton Wanderers untuk level U21, sementara Emil Audero bermain di kasta tertinggi Italia bersama Sampdoria. Kedua pemain itu sempat diproyeksikan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, untuk dinaturalisasi. Justin Hubner direncanakan untuk membela Timnas Indonesia U20, sedangkan Emil Audero diproyeksi membela Timnas Indonesia Senior. Akan tetapi, keduanya justru menolak naturalisasi tersebut, khusus Justin Hubner. Pada awalnya, ia menyatakan siap untuk dinaturalisasi. Emil Audero sempat menolak menjadi WNI dan lebih Italia sebagai negaranya namun terlihat baru memfollow IG Ketua Umum PSI, Erick Thohir. Sementara Justin Hubner yang sempat membatalkan naturalisasinya memberi kode permintaan maaf atas keputusannya. Untuk menjadi pemain timnas tidak mudah. Melihat persaingan ketat di timnas Italia bisa membuatnya merubah pikiran Emil Audero untuk memilih darah ayahnya, Mulyadi. Masuk pot 1, menerka lawan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Menerka negara yang akan jadi lawan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, usai skuad Garuda Asia dipastikan masuk pot 1. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 akan berpartisipasi di Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Skuad Garuda Asia dipastikan akan berpartisipasi setelah Indonesia resmi ditunjuk FIFA untuk menggelar ajang tersebut menggantikan Peru. Penunjukan ini menjadi berkah tersendiri bagi Timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Karena berstatus tuan rumah, Timnas Indonesia U17 pun otomatis masuk ke pot 1 jelang drawing babak grup yang akan dihelat pada Agustus tahun 2023 mendatang.